Shalom Bapak Ibu yang kukasihi di dalam Tuhan. Kami menyambut Bapak Ibu sekalian untuk beribadah bersama dengan kami GBA New Heart. Mari siapkan hati dan pikiranmu untuk menerima lawatan dari Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Puji Tuhan, hari ini Tuhan masih kasih setiap kita kesempatan untuk bertemu kembali walaupun hanya via ibadah online. Tapi kita percaya setiap siang hari ini tidak mengurangi kasih setia Tuhan untuk setiap kita. Amin Bapak Ibu. Kini kita mau masuk ke dalam ibadah kita Bapak Ibu. Sebelum kita memberikan dan membawa yang terbaik untuk Tuhan, mari saya undang setiap kita untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang melimpah di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Bapak, siang hari ini Tuhan, kami datang Tuhan, kami bawa setiap hati kami Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus terlalu baik untuk setiap kami Tuhan Yesus. Siang hari ini Tuhan, kami mau bawa setiap penyembahan kami Tuhan Yesus. Ajari setiap kami Tuhan untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, Engkau memenuhi setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Engkau mengurapi setiap kami dengan roh-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Mari Tuhan bakar setiap kami Tuhan. Jadikan setiap kami Tuhan menjadi anak yang benar-benar mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami dedikasikan Tuhan ibadah kami ini Tuhan Yesus. Dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari kita angkat pujian ini dari awal Bapak Ibu. Katakan dengan segenap hatimu. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu Bebaskan, datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah
Tuhan untuk minyak-Mu yang baru atas setiap kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap urapan-Mu atas setiap kami Tuhan. Lebih dan lebih lagi Engkau mengalir atas setiap kami Tuhan. Jangan lewatkan kami satupun Tuhan Yesus. Mari Tuhan beracara atas setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya,
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan jika sebentar Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau menari, kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya setiap tari-tarian kami, setiap pujian dan sorak-sorai kami menjadi dupa yang harum untuk-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Setiap kita percaya Bapak Ibu, kita akan memasuki musim yang baru. Saat ini mari siapkan hatimu untuk menerima kelimpahan dan kesembuhan dari Tuhan. Haleluya. Na 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 na. Na 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 na. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Haha, anggur baru tercurah. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Haha, anggur baru tercurah. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan Bapak Ibu. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Haha, anggur baru tercurah. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Kini Bapak Ibu, mari lebih lagi siapkan hatimu untuk menerima kekuatan dari Tuhan. Amin. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan kami takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gurun batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber
hidupku. Rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersama. Katakan beribu Rabbah di kiriku, beribu Rabbah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Kami takkan pernah goyah Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saya undang setiap kita untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jika kami tadi sudah memuji, bersorak-sorai, menari untuk-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan setiap apa yang kami lakukan siang hari ini menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan jika sebentar Tuhan kami mau memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami. Mari Tuhan, Engkau mengurapi setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan apa isi hati Tuhan untuk setiap kita, mari kita menyiapkan setiap hati kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya,
mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari kita angkat pujian dari awal Bapak Ibu. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Kami tahu Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Katakan Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak untuk setiap kita sama-sama ambil sikap hati kita mau berdoa, agar kiranya Roh Kudus mau mengurapi kita untuk memberikan hikmat, untuk dapat mengerti apa yang terkandung di dalam pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini akan saya sampaikan. Mari saya mengajak untuk setiap kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa boleh ada membimbing kehidupan kami senantiasa. Tiba di waktunya di bulan yang baru, di minggu yang kedua ini, kami senantiasa dipelihara oleh Tuhan, semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkatilah setiap umat yang mendengarnya,
agar kiranya setiap kami diberikan kerendahan hati, dicelikkan mata batinnya dan hati kami senantiasa, untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu ini yang hendak Hamba sampaikan. Diberkatilah Tuhan setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Ibu, bapak, saudara, dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebagai umat Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, setiap firman Tuhan yang disampaikan adalah sebuah nafas kehidupan yang dimana ini adalah menjadikan sebuah pedoman dalam kehidupan kita. Pada saat pagi hari ini kita tiba di dalam sebuah pemaparan materi yang baru yang hendak saya sampaikan kepada kita semuanya yang terkait dengan serial Buah Roh. Buah Roh yang pertama sampai yang selanjutnya yang terakhir sampai kemurahan sudah disampaikan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Yudi Halina. Dan tiba waktunya kita akan membahas perihal satu buah roh kembali yang baru, yakni kebaikan. Ibu, bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya bahwasannya Ibu Gembala telah menyampaikan definisi atau makna buah roh itu sejatinya apa ketika pembahasannya di awal terkait dengan kasih. Saya akan sedikit memberikan sebuah pengingat kepada kita kembali yang dimaksudkan dengan buah roh itu secara gramatikal Yunaninya atau teks aslinya di dalam Alkitab kita Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ditulis di dalam bahasa Yunani yang pada khususnya dituliskan khusus sebagai bahasa asing, bahasa internasional yang digunakan untuk kiranya di negara bagian Timur Tengah boleh dapat mengertinya secara utuh. Ibu, bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kata buah roh itu sendiri tidak berbentuk jamak, tetapi berbentuk tunggal, yakni buah roh. Hanya saja lembaga Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, mencatatnya dengan kata buah-buah roh. Karena di dalam sebuah struktur atau tata bahasa Indonesia, jikalau ada kata sifat, kata benda itu jamak, maka kata sandang di awalnya harus digunakan kata plural atau jamak pula. Maka dari itu kata menjadi buah-buah roh. Tetapi di dalam teks aslinya, kata buah-buah roh itu hanya memiliki satu kata itu sendiri, yakni buah. Tidak berbentuk banyak. Ini bisa disimpulkan, buah roh ini memiliki arti adalah satu buah memiliki 9 rasa. Satu buah yang memiliki 9 rasa yang dimana ke-9 hal tersebut adalah sebuah nafas Kristen, umat Kristiani yang dijadikan pedoman untuk kita berkehidupan saling bersosialisasi dan juga kehidupan kita antara manusia dengan Allahnya itu sendiri. Dari kasih sampai terakhir kemurahan sudah disampaikan oleh Ibu Gembala kita dan tiba waktu kita akan membahas mengenai buah roh selanjutnya yakni kebaikan. Kalau boleh ditanya, Ibu, bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kata kebaikan itu memiliki makna yang tentunya berbeda dengan akar katanya yakni baik. Kata kebaikan di dalam tata bahasa Indonesia memiliki awalan ke dan juga akhirannya an. Maka dari itu dijadikan sebuah kalimat dari akar kata dasarnya adalah baik, memiliki kata kebaikan. Kata kebaikan dengan baik ini memiliki definisinya yang berbeda. Kalau sejatinya kita membaca secara letterlock atau tulisan semata, kata kebaikan dengan kata baik itu disandingkan memiliki makna yang sama. Tetapi sesungguhnya kalau menurut Alkitab, kata kebaikan itu tentunya memiliki definisi yang berbeda. Kalau kata kebaikan itu sejatinya adalah sebuah kata sifat yang memang dasarnya adalah kata baik. Namun Alkitab mencatat kata baik itu di dalam kitab Galatia, dia dicatatkan dengan kata agathos. Tetapi kata buah roh yang Rasul Paulus sematkan di dalam ke-9 buah roh tersebut, kata kebaikan ini tidak diambil dari akar, tidak diambil atau tidak ditulis dari kata agathos. Namun ditulis dari kata agathosune. Kata agathosune ini dari akar kata adalah agathos, yakni baik. Tetapi memiliki definisinya yang berbeda. Kata kebaikan ini ingin disampaikan oleh Rasul Paulus sebagai penulis surat Galatia yang ia tuliskan di dalam buah roh itu sendiri. Maka dari itu ia hendak menyampaikan sebagai umat Kristiani, orang ini harus memiliki yang namanya buah roh.
Nah, buah roh inilah yang salah satunya yang hendak kita pelajari ialah mengenai tentang kebaikan. Kalau kita bertanya, apa definisi atau makna kata kebaikan itu sendiri? Kata kebaikan itu sendiri memiliki arti adalah ketulusan jiwa yang membenci terhadap kejahatan, motif dan perilaku yang baik. Kata kebaikan ini memiliki arti, yakni ketulusan jiwa yang tentunya membenci terhadap kejahatan. Motif dan perilakunya digambarkan sesuatu yang baik. Maka dari itu di dalam tata bahasa atau struktur bahasa Indonesia, kata kebaikan itu disematkan awalan ke dan juga akhirannya an menjadi kebaikan. Ini memberikan suatu unsur atau makna yang sangat mendalam sekali bagi para penulis yang hendak disampaikan kepada para pembacanya. Yang ribuan tahun yang lalu telah dituliskan oleh Rasul Paulus, yang makna sifat itu tetap boleh tinggal dan dinamis dalam kehidupan kita berumat terhadap kepada Allah tentunya. Nah, kata kebaikan itu memiliki arti kalau dalam struktur bahasa Indonesia, yakni sesuatu hal yang digambarkan dalam suatu perilaku hidup yang nyata. Tidak hanya kata-kata, tetapi perilakunya disampaikan. Artinya kata baik itu, kata sifat yang disematkan dalam pribadi seseorang, digambarkan dalam sebuah perilaku nyata dalam diri seseorang agar kebaikan itu dapat terrealisasikan atau disampaikan. Itulah makna kebaikan itu sendiri. Tapi ibu bapak saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ingin mengajak untuk setiap kita, kiranya hal-hal apa saja yang ingin sampai Rasul Paulus ingin sampaikan kepada kita umatnya, bahwasannya di balik kata kebaikan itu memiliki makna yang begitu mendalam. Tapi sebelum itu kita akan belajar bersama-sama. Ibu bapak saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kata agatosune atau kata kebaikan itu sesungguhnya dikutip oleh Rasul Paulus di dalam surat-suratnya dia. Ingat, hanya dicatat di dalam tulisan-tulisan surat-suratnya Rasul Paulus saja, tidak di dalam surat-surat Injil yang lain. Hanya dituliskan dalam surat-surat Rasul Paulus saja. Yang pertama, Roma pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-14. Roma pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-14. Bagi ibu bapak yang belum siap untuk membuka firman Tuhan, di bawah ini ada ayat yang terpampang yang bisa kita baca dan kita bisa dengarkan bersama-sama. Roma 15 ayat 14 berkata demikian. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Garis bawahi kata kebaikan itu sendiri di dalam Roma 15 ayat yang ke-14. Lanjut di dalam ayatnya selanjutnya adalah Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-9 berkata demikian. Efesus 5 ayatnya yang ke-9 berkata demikian. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Artinya dari Roma pasalnya ke-15 ayat ke-14 beserta Efesus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-9, kata kebaikan atau kata agotosune itu tersendiri dalam bahasa aslinya. Itu memiliki makna yakni kebaikan mencerminkan budi pekerti yang ideal, yang diiringi dengan sebuah kebenaran dan kasih. Jadi ketika Rasul Paulus mencatat di dalam surat Roma dan juga surat jemaat kepada Efesus ketika itu, Rasul Paulus ingin memberikan sebuah makna yang mendalam bahwasannya di dalam masa kesesakannya mereka kiranya tetap bisa mengerti mengenai kebenaran atau kebaikan yang telah Allah berikan bagi mereka. Itu kata agatosune itu sendiri. Maka dari itu disematkanlah di dalam beberapa surat-suratnya Rasul Paulus untuk dijabarkan kepada para orang-orang pengikutnya ketika itu. Dan makna ini, kata kebaikan itu sangat bertalian sekali dengan yang namanya kemurahan. Ibu gembala kita, Ibu Yudi Alina telah menyampaikan kemurahan pada minggu yang lalu. Nah, kata kebaikan dengan kemurahan itu tidak dapat dipisahkan. Ini adalah sebuah mata uang koin yang memiliki dua sisi atau dua muka, tetapi tidak bisa dipisahkan, sangat sulit dipisahkan. Kalau orang mau baik, dia pasti memiliki kemurahan. Kalau orang yang murah hati, pasti ia baik atau memiliki kebaikan dalam kehidupannya.
Nah, hal yang seperti ini tentunya Rasul Paulus ingin menyampaikan kata agatosune sendiri itu bahwasannya hal tersebut sangat bertentangan dengan antroposentris. Antroposentris itu adalah pemahaman atau budi pekertinya manusia yang berpusat kepada pemikiran manusia yang terkait dengan moral-moral, perbuatan moral. Maka dari itu agatosune ini ditulis agar mereka mengerti bahwasannya definisi tentang kebaikan itu tidak hanya menceritakan tentang morality atau moral perbuatan etis atau perbuatan moral manusia ketika menolong seseorangnya. Tidak hanya sejauh itu. Tetapi kata kebaikan di dalam buah roh ini sangat-sangat mencakup, sangat luas sekali maknanya. Itulah dua dari contoh surat yang dimana Rasul Paulus menulis kepada para pengikut-pengikut Tuhan Yesus ketika itu atau para pengikutnya dia. Dia ingin membeberkan bahwasannya perihal tentang kebaikan itu didasari atas kebenaran secara budi pekerti tentang Allahnya dia. Jadi ketika orang tahu di dalam masa kesesakannya dan ia menyadari bahwasannya setiap pemberian perilaku kehidupannya itu berasal daripada Allah itu sendiri. Dan setiap pemberian Allah itu sangat baik. Semua pemberian dari Allah itu berpusatkan tentang yang namanya kebaikan. Hal sejauh inilah yang akan kita sama-sama jabarkan. Saya ingin saya paparkan. Tidak hanya sejauh tentang perbuatan morality manusia semata. Kita masuk ke dalam sebuah inti khotbahnya saja. Ibu bapak saudara-saudariku. Saya setidaknya mendapatkan dua pengertian tentang mengapa Rasul Paulus harus mencatatkan tentang kebaikan di dalam kesembilan buah roh itu sendiri. Sesungguhnya kalau berbicara mengenai kata sifat, itu sangat banyak sekali. Banyak sekali. Tetapi kenapa harus Rasul Paulus menyematkan kata kebaikan itu sendiri? Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya mendapati setidaknya yang pertama. Saya mendapati bahwasannya Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada para pembacanya bahwasannya kata agatosune atau kebaikan itu sendiri itu adalah sebuah cerminan. Atau kata dalam saya mengutip bahasanya buku Stephen Tong adalah peta teladannya Allah. Atau bahasa saya adalah aktualisasi moralnya Allah. Sungguh untuk mengerti kalimat ini, sungguh berat untuk kita bisa memahami. Tetapi ini adalah sebuah kebenaran. Ini adalah sebuah kebenaran yang perlu kita bangun agar kita mengerti di dalam perjalanan kehidupan umat Kristiani kita. Apa yang dimaksud dengan kebenaran itu? Saya mendapati bahwasannya kebaikan itu Rasul Paulus ingin memberikan sebuah gambaran bahwasannya agatosune atau agatos itu memiliki makna adalah aktualisasi dari moralnya Allah atau peta teladannya Allah dibanding yang digambarkan dalam kehidupan kita. Jadi artinya adalah seperti ini. Masih ingatkah kita ibu bapak di dalam sebuah proses penciptaan yang dimana Allah menghembuskan nafas atau nafas kehidupan. Saya teringat beberapa pekan yang lalu ada salah seorang keluarga bertanya kepada saya. Dia bertanya, apakah roh Allah itu sejak kapan roh Allah itu sudah ada di dalam diri kita? Sejak kita ada dalam bentuk zigot kah? Sejak kita di dalam kandungan ibu kita sudah 9 bulan kah? Atau sejak ketika kita sudah keluar dari rahim ibu kita atau kita lahir sehingga roh Allah itu baru ada? Sejak kapankah roh Allah itu ada? Inilah gambarannya ibu bapak. Kalau kita untuk mengerti tentang nefas kehidupan itu ketika Allah memberikan kehidupan, ingat. Sejauh ini kita harus perlu memahami ini adalah sebuah kebenaran sejati. Berbicara mengenai tentang nefas atau kehidupan, Allah tidak hanya sejauh memberikan yang namanya kehidupan nyawa. Sehingga kita bisa berinteraksi terhadap sosial kita. Sehingga kita bisa peka terhadap sebuah hal-hal sentuhan yang dimana Allah memberikan indera peraba, indera pencium atau yang lain-lainnya sehingga kita bisa dikatakan hidup. Atau bangun tidur kita memulai aktivitas kita bekerja, kita kuliah, kita mengabdi kepada sebuah pelayanan sosial dan yang lain-lainnya, kita hidup. Tidak itu. Tetapi yang dimaksudkan dengan nefes ini adalah sesungguhnya diberikannya lah namanya peta teladan Allah dalam diri kita. Kita, bukan saya, tetapi kita. Mata kamera ini tersorot kepada saya dan ibu bapak duduk sedang mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun ibu bapak yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya ingin sampaikan. Ada peta teladannya Allah dalam dirimu.
yang dimana itu sungguh begitu mulianya yang digambarkan dalam diri kita yang disebut namanya imago Dei atau segambar dan serupanya Allah. Inilah Rasul Paulus ingin menyampaikan bahwasannya kalau berbicara mengenai kebaikan, kebaikan itu unsurnya tidak ditimbulkan oleh potensi yang dilahirkan oleh iblis. Ingat, iblis adalah sesuatu yang namanya bersifatkan jahat dan begitu liciknya dan dia mutlak. Mutlak sejatinya bahwasannya iblis tidak memiliki unsur yang namanya atau sifatnya namanya kebaikan. Tetapi kebaikan itu diberikan, disertakan di dalam nafas atau kehidupan itu ketika Allah memberikan yang namanya peta dan moralnya Allah itu sendiri di dalam semua orang yang percaya. Didasari dasar budi pekerti dan dia dilakukan di dalam perilaku kehidupannya. Maka dari itu, setiap kita memiliki yang namanya kebaikan. Itu sangat mudah sekali kita rasakan ketika di lingkungan sekitar kita itu ada sesuatu hal yang perlu kita bantu. Atau setidaknya minimal hal yang paling sederhana. Di antara kita sering sekali berkendaraan, baik itu menggunakan roda 2 atau roda 4 ketika kita mengendarai kendaraan kita. Di sisi kiri atau kanan kita, ada kalanya kita melihat ada yang namanya pengemis atau orang tua yang sudah mohon maaf, sudah buta dituntun oleh cucu atau anaknya untuk meminta-minta. Hati kita tergerak. Dasar tergerak itu atas karena kasih dan kita melakukan itu karena kebaikan. Inilah moral Allah. Iblis tidak memilikinya potensi tersebut. Tetapi potensi tersebut hanya dimiliki oleh Allah kita sejati. Tidak dimiliki oleh siapapun. Dan kebaikan itu lahir bukan karena inisiatif manusia ketika pertama kali dia lahir. Ingat, pada dasarnya manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Dan semua telah kehilangan gambar atau kemuliaannya Allah. Maka dari itu dosa merusakkan citra diri Allah. Sehingga moral-moral tersebut tetap ada. Tetapi perlu diperlakukan. Inilah yang dimana Rasul Paulus ingin memberikan gambaran kepada kita. Bahwasannya kebaikan itu tidak dasar lahirnya hanya karena inisiatif kita untuk melakukan tersebut. Tidak. Tetapi telah ada sejak awal bumi ini diciptakan. Allah menyematkan dalam diri kita. Sampai bumi ini telah kiamat. Atau sampai kita tiba waktunya, saya mengutip kalimat Pak Erastus. Langit baru sampai buminya yang baru. Rasul Paulus bahkan menyampaikan. Kita harus bertaubat sampai setiap hari. Agar dosa itu tetap kita bina, tetap kita pedam, kita tanam sampai kita hilangkan. Dan perbuatan kebaikan Allah itu tetap tercerminkan dalam diri kita senantiasa. Nah, ini tertuang di dalam Mazmur pasalnya yang ke-100. Mazmur pasalnya yang ke-100. Ayatnya yang ke-5. Ini sangat jelas sekali. Bahwasannya Rasul Paulus ingin memberikan gambaran kepada kita bahwasannya kebaikan itu bukan atas dasar karena morality manusia. Agar manusia diselamatkan. Tidak. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kebaikan kita. Sama sekali tidak. Karena kita tentunya berbeda. Kita diselamatkan karena kita percaya. Tapi jangan hanya sebatas percaya saja. Percaya dan doing something. Melakukan sesuatu. Tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ingin percaya, kita tidak hanya melakukan perbuatan secara morality. Tidak bisa. Tetapi kita percaya karena kita mendasarkan perilaku tersebut atau tindakan tersebut karena saya melakukan hanya bagi Allah. Maka dari itu Kolose 3 ayat 23 berkata, untuk segala sesuatu lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Pengkhotbah 9 ayat 10 juga berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada pekerjaan lain dan kerjakanlah sekuat tenaga dengan tenagamu. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan melihat kalau Rasul Paulus ingin menggambarkan kepada kita bahwasannya kebaikan itu adalah aktualisasi dalam moralnya Allah. Ini tertuang di dalam Mazmur pasal 100 ayatnya yang ke-5 berkata demikian. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan itu baik. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat ini. Tidak ada yang bisa merekonseptualisasi terhadap teks ini. Dan tidak ada yang bisa merestrukturisasi kalimat ini. Sama sekali tidak bisa. Ini pada dasarnya tertuang dalam dirinya Allah. Allah menginisiatifkan dirinya untuk diberikan kepada makhluk yang ia ciptakan. Agar dia dapat melakukan sesuatu. Dan dia bisa tetap memperagakan apa yang Allah miliki di dalam dirinya sendiri.
Saya percaya bahwa setiap kegiatan perilaku, perbuatan kebaikan kita, baik itu menolong orang, baik itu tergerak ketika melihat seseorang membutuhkan bantuan. Saya sangat percaya semua didasari karena Tuhan Yesus Kristus yang melakukannya dalam diri kita. Bukan kita dimuliakan. Alkitab berkata, bukan kita yang tinggi tetapi Allah yang tinggi, agar kita yang semakin rendah. Agar nama Allah itu yang terus diaktualisasikan. Ibu bapak, kita hidup di mana yang dimana Tuhan itu tidak nampak. Tetapi Tuhan itu nampak dalam dirimu. Tuhan itu perlu digambarkan di dalam aktualisasi dalam diri setiap kita ketika kita keluar dari rumah. Ketika kita bersosialisasi dan berinteraksi, disitulah gambaran yang dimana kebaikan atau moralnya Allah dapat dituangkan. Dunia ini sungguh jahat ketika jatuh dalam dosa. Di dalam dunia teologi kita mengenal, bukan berarti kata semua ciptaan Allah menjadi jahat atau buruk, tidak. Atau di dalam teologianya Calvin ini sangat dikenal dengan total depravity, atau yang disebut namanya kehancuran total. Tetapi kehancuran total tidak hanya sebatas pada moral manusia saja, tetapi ciptaannya semuanya baik. Maka dari itu Allah menyematkan dan diberikannya kepada kita untuk kita doing something, melakukan sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, saya bisa mendapati bahwasannya Rasul Paulus ingin memberikan kepada kita apa yang dimaksud dengan kebaikan yang dimaksud dalam buah roh itu sendiri. Kalau yang pertama tadi kita bisa mengetahui bahwasannya yang dimaksudkan dengan Rasul Paulus agatosune atau agatos atau kebaikan itu memiliki makna, yakni aktualisasi dari gambar dirinya Allah yang diberikan dalam diri manusia agar manusia memperagakannya. Yang kedua adalah, ingat, kasih dan kebaikan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ibu bapak saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sadarkah kita ketika kita membaca Galatia itu mengenai buah roh. Kata buah roh yang tadi di awal saya sudah sampaikan sebagai pembuka khotbah saya. Kata buah-buah roh itu tidak berbentuk jamak, namun tunggal atau satu, yakni buah. Diawali dengan kata kasih. Di dalam hermeneutik kami yang mempelajari ini atau ilmu tafsir Alkitab, buah roh 9 tersebut dirangkum menjadi satu yang disebut namanya kasih. Sadarkah bahwasannya kasih itu yang diutamakan yang paling tinggi? Tidak mungkin orang lemah lembut dia tidak memiliki kasih. Tidak mungkin orang yang sabar dia tidak memiliki kasih. Dan tidak mungkin orang yang murah hati dia tidak memiliki kasih. No. Kasih itulah yang digambarkan, yang diberikan dari Allah kepada kita. Diperagakan dalam kehidupan kita, di dalam setiap perilaku kehidupan manusia. Entah itu lemah lembut, entah itu sabar, entah itu sukacita, entah itu kebaikan, entah itu murah hati. Dasarnya adalah kasih. Tanpa kasih, maka hal-hal itu sia-sialah. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya baru membaca berita beberapa minggu yang lalu didapati ada anak Tuhan yang bernama Agnes Monica. Agnes Monica adalah artis yang begitu terkenal di Indonesia yang dia go international. Sampai dia mendapatkan penghargaan di Amerika. Ketenarannya dia selalu ketika dia wawancara, dia selalu berkata, I belong to Jesus. Saya milik Yesus. Ketika di dalam wawancara tersebut, dia menyampaikan bahwasannya setiap tutur katanya, setiap perilakunya, setiap kesuksesannya, setiap jeripayahnya, semua berasal daripada Yesus Kristus atau Tuhan. Dan dia tidak segan-segan menyampaikan itu. Baik di depan mata kamera maupun semua pada wartawan yang ketika itu mewawancarai dia. Baik wawancara si tim wawancaranya adalah seorang berbeda agama dengan dia, tetapi dia tidak segan-segan untuk menyampaikan itu. Mengapa Agnes Monica untuk menyampaikan itu? Karena dia ingin menggambarkan dirinya bahwasannya dunia perlu tahu ada kasih yang digambarkan di dalam kebaikan, yaitu Yesus Kristus yang perlu diperagakan. Beberapa minggu yang lalu ibu bapak kita diwarnai di dalam sebuah berita. Ketika itu Agnes Monica dia mengambil sebuah keputusan, yakni dia mendirikan yang namanya klinik untuk yang namanya fasilitas kesehatan bagi para orang-orang yang COVID-19. Baik itu dia pengidap
rendah, menengah sampai yang paling tertinggi, Agnes Monica membiayai itu semuanya. Tentu itu dilahirkan atas dasar inisiatif dia. Dia sebagai anak Allah yang memiliki kapasitas lebih untuk bisa menolong. Inilah kebaikan yang digambarkan di dalam diri kita. Kebaikan tidak bisa dipendam. Kebaikan jangan diceritakan. Bukan maksud Agnes Monica untuk menceritakan, tidak. Tetapi karena itu di blow up oleh media atau diangkat terus, akhirnya semua orang menjadi tahu. Saya sangat meyakini Agnes Monica melakukan tersebut bukan dasar untuk dia dipuji, tidak. Tetapi atas dasar karena dia anak Allah, maka dari itu dia melakukannya. Kebaikan itu perlu direalisasikan. Tidak hanya sejauh sebatas hanya karena dia menyimpan saya orang yang baik, saya orang yang sabar, tidak. Tapi perlu direalisasikan. Lalu Zera, kebaikan harus digambarkan, harus tolong menolong teruskah? Tidak. Kebaikan itu adalah selalu yang berbicara mengenai kita memiliki kasih atas dasar setiap orang yang kita pandang, mereka dipandang dunia berdosa. Karena mereka berdosa, karena saya berdosa, mereka perlu diterima oleh kasih. Dan karena kebaikan itu kita menerimanya mereka. Karena dunia masuk ke tahapan yang namanya denial atau penolakan. Ketika orang dunia menolak, kitalah satu-satunya anak yang percaya yang perlu menerima mereka. Dan inilah yang namanya kebaikan. Ketika Yesus contohnya ketika dia pelayanan. Ketika pelayanan banyak sekali orang-orang yang mengalami ketertolakan. Salah satunya ialah ketika orang penyakit kusta. Orang kusta ditolak sampai hukum Yahudi pun membuat aturan sampai 2 km batasnya orang kusta itu tidak boleh mendekati dia. Kalau misalnya di dalam salah satu penduduk atau rukun warga ketika itu dia didapati penyakit namanya kusta, dia harus segera dibawa dan diasingkan untuk dibuang. Saya mengerti karena atas dasar medis atau atas dasar penyakit. Ya sama halnya seperti COVID-19 ketika ada orang mengidap dia harus segera diisolasi. Saya mengerti. Tetapi orang Yahudi ketika itu para pemuka agama tidak hanya mengisolasikan mereka. Tetapi secara morality mereka membunuh karakter orang yang merasakan penyakit kusta tersebut. Lalu apa bagi kita sebagai gereja dan dunia sebagai umatnya yang percaya? Kalau dunia sekarang sedang dilanda wabah yang begini hebatnya COVID-19. Banyak orang yang tertolak karena mereka diputus PHK kerja dan segala macamnya. Dan mereka akhirnya terpaksa untuk melakukan perbuatan jahat untuk menghidupi mereka. Kita sebagai orang percaya, kita memiliki kapasitas yang lebih untuk membantu dan menolong. Setidaknya minimal dari gereja kita terlebih dahulu. Inilah yang dimana Rasul Paulus ingin menyampaikan bahwasannya kebaikan itu adalah sebuah bentuk aktualisasi atau realisasi terhadap yang namanya kasih itu tersebut. Kalau kita hanya sebatas kasihannya, tapi tanpa realisasi, maka pada hakikatnya mati. Masih ingat dengan firman Tuhan yang berkata seperti ini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi itu artinya adalah kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan, tetapi bersanding menjadi satu makna yang paling kuat dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudariku, kalau kita menyadari dari khotbah ini kita berbicara mengenai bahwasannya kebaikan itu adalah aktualisasi atau peta teladannya Allah dalam diri kita. Dan yang kedua, kita lari keluar. Artinya adalah kita nih perlu merealisasikan kasih tersebut untuk dirasakan oleh orang. Kebaikan itu berbicara mengenai mengulurkan tangan. Tidak hanya mengulurkan tangan semata, but memberikan namanya pundak untuk bisa kita memberikan ruang kepada orang yang sedang bersedih kepada kita. Kalau minimal kita tidak bisa memberikan dana, kita bisa memberikan yang namanya perasaan dan waktu bagi setiap orang yang membutuhkan. Ada kawan saya ketika itu, dia datang kepada kami teman-teman ketika kami sekolah di seminari Bethel ketika itu. Dia sedang sangat kesulitan ketika dia tidak bisa membayar kuliahnya. Dia datang kepada kami dan tidak ada satupun teman yang bisa membantunya karena kami semua masih kuliah dan semua rata-rata orang dari pedesaan, dari pedalaman yang mohon maaf karena mereka juga hidup karena dari berjualan dan yang lain-lain di seminari Bethel. Satu ketika dia menangis kepada kita tidak membiarkan mereka semakin jauh dari Tuhan. Tapi kami sepakat, kami kumpulkan teman-teman. Mari kita hadirkan mereka dia di dalam satu ruang doa dan kita berdoa bersama-sama. Dia nangis, kami ikut menangis. Kenapa? Inilah nafas dari kebaikan itu sendiri. Inilah jiwa atau soul dari kebaikan ketika kita mau hadir.
Kalau ada orang di antara kita yang berbeda atau bahkan dia telah memilih jalannya jauh dari Tuhan dan dia kembali kepada kita. Pertanyaannya, pantaskah kita tolak dia? Pantaskah kita menolak dia dan kita mengasingkan mereka? Siapa kita di mata Tuhan? Yesus Kristus yang sempurna saja dia mau menerima kita yang berdosa. Apalagi kita hanya orang yang memiliki keterbatasan. Firman ini perlu disampaikan agar buah roh itu tetap hidup dan dinamis dalam kehidupan kita berkembang. Di dalam pengertian yang baik dan di dalam perilaku yang sehat. Agar di dalam perilaku umat Kristiani ini kita bisa berjalan dengan luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mulai detik ini, selain kita percaya kepada Tuhan, marilah kita berbuat baik sesamanya. Mohon maaf, saya perlu menyampaikan ini dalam video rekaman khotbah ini. Saya mengutip di dalam sebuah kata Al-Quran yang saya rasa itu adalah sebuah kata yang saya jadikan itu adalah sebuah sajak. Yang dulu pernah saya mendengar dari kawan saya yang berkata seperti ini. Hablum minallah, hablum minannas. Yang memiliki arti relasi baik dengan Allah, relasi baik juga dengan sesamamu. Saya mengajak setiap kita, mari jangan gemboklah pintu hatimu untuk boleh menerima dan salurkanlah kebaikan. Kita melihat dunia sekarang ini sedang sakit, quote on quote sedang sakit, sedang merana. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak perlu untuk menjadi seorang Agnes Monica yang memiliki kapasitas besar untuk menolong mendirikan itu, tidak. Mulailah yang paling sederhana, ketika tetangga kanan kiri depan belakangmu membutuhkan sesuatu, ulurkanlah tangan bagi mereka. Bukan untuk kita dipuji, no, tidak. Tetapi hanya semata karena Tuhan dalam dirimu, itulah nefes sejati. Untuk kita lakukan, untuk kita aktualisasikan. Agar mereka melihat orang Kristen atau umat percaya sungguh berbeda. Pak, Bu, saya ingin bilang, setiap perilaku yang kita lakukan, itu semua Tuhan berikan kuasa. Jadi ketika kita menyalurkan sesuatu, ada makna yang kuat. Ketika ada orang yang datang minta pertolongan, ketika kita bilang, saya bantu, pecah hatinya. Itulah Roh Kudus sedang menjamah dia. Pak, Bu, jadilah agen perubahan. Menjadi minimal menjadi orang yang berperilaku baik dan menggambarkan Allah itu baik. Dalam kehidupan kita, relasi, berinteraksi, dan yang lain-lainnya. Saya menutup sebuah kesimpulan khotbah ini setidaknya dengan sebuah pertanyaan. Mengapa buah roh harus mencatat kebaikan? Alasannya adalah yang pertama, karena kebaikan itu berasal atau mengaktualisasikan moralnya Allah atau peta teladannya Allah untuk kita lakukan bagi sesama kita. Dan kalau kita mau melakukan kebaikan, semua atas dasar kasih agar kita dapat berinteraksi. Inilah kesimpulan yang saya dapat berikan. Cita-cita moral dan tuntutan-tuntutan moral dalam Alkitab adalah untuk melaksanakan kehendaknya Allah. Seperti yang dinyatakan di dalam hukumnya, dan your life is not your own, but God's own. Hanya miliknya Tuhan. Hidupmu bukan milikmu, tetapi miliknya Tuhan. Mari Ibu Bapak, saya mengajak untuk kita mengakhiri firman Tuhan pada saat pagi hari ini di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih atas karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah, biar kiranya firman ini menjadi kuasa di tengah-tengah umat-Mu. Kami percaya Allah Bapa ingin menyampaikan sesuatu dalam umat-Mu di GBI New Heart. Berkatilah Ibu Gembala kami yang baik. Melalui dialah yang boleh menggambarkan peta teladan Allah bagi umat-umatnya yang menonton pada saat hari ini maupun dari jemaat-jemaat yang di luar dari pulau Jawa ini, Tuhan. Kami berterima kasih karena GBI New Heart boleh ada. Semua karena kebaikan hati Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadilah umat yang paling terbaik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan karena kami boleh kembali berkumpul bersama-sama di hari yang indah. Kiranya segala yang Kau berikan dan segala yang sudah Kau nyatakan buat hidup kami mengucap syukur untuk semuanya itu Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu akan tinggal tetap dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Agar kami dapat melakukannya
seturut kehendak-Mu Bapa. Kami tahu bahwa tidak mudah bagi kami untuk melakukan pengendalian diri. Tapi kami tahu bersama dengan-Mu kami cakap melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Kau berkati dia berlimpah-limpah Tuhan, baik pribadinya, keluarga, suami dan anak-anaknya Tuhan, Kau berkati mereka. Pelihara kesehatan mereka, pelihara kehidupan mereka. Biarlah segala usaha, pelayanan, pekerjaan mereka Kau buat berhasil Bapa. Sekolah anak-anaknya juga Kau buat berhasil. Kami percaya Tuhan akan pakai mereka melayani semakin indah dan semakin banyak Tuhan. Biarlah hikmat-Mu menyertai mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk semua jemaat GBI New Heart Tuhan. Berkati mereka dan keluarganya. Berkati orang tua kami semua Bapa dimanapun mereka berada. Berkati anak-anak semua Tuhan. Kau berikan mereka kehidupan yang penuh harapan. Kau berikan keyakinan pada setiap mereka bahwa hidup ini selalu ada harapan yang indah di depan. Mampukan kami semua Tuhan untuk menjalani kehidupan kami yang tidak mudah saat ini Bapa. Tapi kami percaya Bapa bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Segala masalah yang ada di hadapan kami itu Engkau lebih besar daripada semua masalah kami. Kami akan mampu melewatinya dan kami akan mampu mengatasinya dengan kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa bagi semua pasien COVID Tuhan. Engkau tahu Bapa bahwa kondisi di Jakarta bahkan di Indonesia sedang meningkat Bapa. Engkau tahu bahwa para pelayan kesehatan juga kewalahan, semua rumah sakit penuh Bapa. Mampukan kami semua untuk dapat melewati masa ini Tuhan. Khususnya bagi mereka yang sedang menderita COVID Tuhan. Mampukan mereka memiliki pengharapan di dalam Engkau Bapa, agar mereka mampu melewatinya semua dengan sukacita, dengan kekuatan yang semua daripada-Mu. Terima kasih buat kesembuhan-kesembuhan. Terima kasih Bapa untuk mereka yang sudah boleh Kau panggil Tuhan. Kami tahu Engkau lebih mengasihi mereka. Engkau ingin mereka bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kau sertai keluarganya, Kau sertai semua yang ditinggalkan. Tuhan berikan kekuatan, berikan sukacita lagi dalam menjalani hari-hari ke depan. Sadarkan anak-anak mereka bahwa masih ada pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi gereja-gereja-Mu dimanapun Tuhan. Di Jakarta, di Indonesia, bahkan di dunia sekalipun Tuhan. Bagi para hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun Tuhan, bahkan sepelosok-pelosok pedalaman Tuhan, Kau sertai mereka, Kau cukupkan kebutuhan mereka. Biarlah Tuhan, semua berita kebenaran-Mu disampaikan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami, bahwa presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bahkan sampai ke pelosok RT RW, bahkan desa sekalipun Tuhan. Berikan roh yang takut akan Tuhan, agar mereka mampu menjalani negara ini dengan baik, dengan bijak, agar mereka membawa kami kepada satu kesejahteraan yang luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Dimanapun Tuhan, sertai mereka semua, Kau jaga kehidupan mereka dan berkati mereka semua. Terima kasih Bapa, sekali lagi untuk hari ini. Dan kami percaya penyertaan Tuhan tidak akan lepas dari kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Inilah doa syukur dan pengharapan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya, mulai saat ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan kemuliaan-Nya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Baik Bapak Ibu, kini ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti ibadah online siang hari ini. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.